Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nubina Silvi Setiadi dengan NIM 202322050002. Saya dari kelas T602. Dengan ini saya akan membuat sebuah alat di mana alat itu merupakan alat radar sederhana. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Baik, di sini saya mempunyai beberapa alat beserta sensor yang akan saya jelaskan apa saja fungsinya dan di pin mana saja ditempatkan. Nah, di sini yang pertama saya mempunyai ESP32, di mana ESP32 ini sudah didukung oleh WiFi dan juga Bluetooth. Nah, di sini ESP32 saya ini dia sudah include dengan boardnya. Kemudian adapun fungsinya ini agar semua modul yang kita punya atau sensor yang kita punya itu dapat mendapatkan aliran listrik. Kemudian dia juga bisa membaca apa saja perintah yang telah diberikan oleh laptop atau komputer, karena semua perintah yang diberikan oleh laptop atau komputer itu akan ditempatkan di dalam ESP ini, karena di sini merupakan prosesornya. Nah, di sini adapun berbagai hal yang sudah include di dalam ESP32 ini, yakni yang pertama ada prosesor lah. Prosesor ESP32-nya terletak di atas. Kemudian di sini ada port USB, ada yang Type C, ada Type B, dan juga ini biasanya pakai colokan untuk laptop. Nah, kemudian di sini ada tulisan EN dan juga boot, di mana EN itu artinya enable atau dia reset. Dia itu berfungsi untuk mereset ESP32 jika ada perintah sebelumnya namun dia ingin diberikan perintah baru, maka kita harus mereset ke program yang telah diunggah, program baru yang telah diunggah. Kemudian ada tombol boot. Boot ini untuk memasukkan ESP32 ke mode upload program. Nah, di sini adapun beberapa fiturnya di dalam ada G untuk ground, V untuk VCC, dan S itu untuk sinyal. Fungsinya itu ground itu untuk negatif, VCC untuk positif, S itu untuk sinyalnya. Lalu di sini ground itu di sini ada dua tegangan, yakni 5 volt dan juga 3 volt. Jadi yang menentukan besar tegangannya di sini adalah di VCC 5 volt atau 3,3 volt. Nah, kemudian di sini juga ada jamnya. Jam ini berfungsi jika port di sini kurang, maka kita bisa memakai port yang ada di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ini adalah sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini mempunyai 4 pin, yakni yang pertama ada VCC. VCC itu dia itu untuk bagian kutub positifnya atau bisa dibilang dayanya. Kemudian di sini ada trig dan echo, itu dia terhubung di bagian sini, di bagian sinyalnya, terserah mau dihubungkan di bagian mana, yang penting dia di bagian S. Kemudian ada ground itu dihubungkan ke ground atau negatif. Lanjut, di sini ada lampu lalu lintas ya. Di sini ada 4 pin juga, ada ground, red, yellow, dan juga green. Di mana ground itu untuk negatif, red, yellow, dan green itu sama seperti sebelumnya, dia itu ditempatkan di bagian S. Terserah mau ditempatkan di bagian mana. Nah, kemudian di sini ada sensor suhu dan kelembapan, ada 3 pin,
yakni plus, out, dan negatif, dimana plus itu dihubungkan di V, lalu out itu dihubungkan di S, minus itu dihubungkan di ground. Lanjut, ini adalah sensor infrared. Dia itu juga ada 3 pin, dimana pinnya itu ada out, ground, dan VCC, dimana out untuk S, ground untuk negatif, dan VCC untuk positif. Lanjut, di sini ada sensor getar. Sensor getar sendiri dia mempunyai 3 pin, yakni ada VCC, ada untuk sensornya, dan ada juga untuk groundnya atau negatifnya. Lalu di sini ada motor servo, dimana motor servo ini ada 3 pin, dimana pinnya itu yang coklat itu dia mengarah ke ground, yang merah itu untuk voltage, dan yang kuning itu untuk sinyal. Di sini ada perkabelan. Nah, satu ujung yang pertama ini kita hubungkan di sensor, dan ujung lainnya itu dihubungkan di ESP32 nya. Seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan antara sensor dan juga ESP32. Nah, pada bagian voltage atau VCC ya, itu harus diperhatikan berapa besarnya sensor yang kita gunakan. Ada ketentuannya. Jadi tidak sembarang untuk meletakkan di antara 5 volt atau 3,3 volt. Ini merupakan komponen yang saya butuhkan dalam pembuatan alat yang ingin saya buat. Nah, adapun yang pertama itu ada sensor ultrasonik, di mana sensor ini sebagai alat utama pendeteksi jarak. Prinsip kerjanya itu dia memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian menghitung waktu pantulan gelombang dari objek yang lewat di depannya. Nah, dari selisih waktu yang didapat, itu sistem akan mengukur jarak objek. Karena saya ingin membuat alat radar, nah di sini konteksnya itu sensor ultrasonik ini dia menjadi mata yang membaca kondisi di sekitar. Kemudian ada motor servo. Motor servo itu digunakan untuk menggerakkan sensor ultrasonik. Jadi nanti ini digabung sama ini sehingga dia seakan-akan dia melihat sebagai CCTV begini-begini, putar-putar dia. Kemudian ada ESP32. Dia ini berfungsi sebagai pusat kendali atau microcontrollernya. Nah, dia yang mengatur koordinasi antara sensor, motor servo, dan juga buzzer, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik atau dapat bekerja sama sehingga menghasilkan alat yang aman dan efisien. Kemudian ada buzzer, di mana buzzer sendiri itu merupakan alat yang saya gunakan untuk sebagai indikator peringatan, di mana ketika sensor mendeteksi objek pada jarak tertentu, kalau misalnya terlalu dekat, itu buzzernya akan berbunyi. Fungsi ini dia sangat penting karena dia sebagai alarmnya atau pengingatnya bahwa ada objek yang mendekat, sehingga kita sebagai pengguna itu mengetahui ada objek yang terdeteksi. Yang pertama, kita akan merakit sensor ultrasoniknya agar terhubung di ESP32. Nah, seperti ini. Dia ada 4 pin. Kemudian kita hubungkan di ESP32 nya. Untuk yang VCC dia menggunakan 3,3 volt. Lanjut ada trigger. Triknya itu di 5.
Kemudian ada echo. Echo-nya itu di 18. Nah, yang terakhir ini adalah ground. Seperti ini. Usahakan kabelnya itu tidak terbalik atau semuanya sesuai dengan posisinya. Lanjut, kita memasang buzzer. Buzzer yang kita gunakan di sini ada 2 supaya agak besar sedikit suaranya. Kita pasang dulu buzzernya. Nah, seperti ini. Kemudian diperhatikan, nah ada plus dimana itu bernilai positif dan yang satunya itu negatif. Kemudian kita pasanglah ini. Yang positifnya itu di pin 12 sama 17. Di 27 aja deh. Pin 12 sama 27. 12 positifnya sama 27. Ini 12 sama 27. Nah, seperti ini. Jika sudah terhubung, kita lanjutkan dengan motor servonya. Itu, yang ini buzzernya di ground juga, yang negatifnya. Enaknya menggunakan ESP32 ini, kalau di motherboardnya dia banyak pinnya, jadi bisa kita pasang hubungkan dengan banyak komponen. Nah, seperti ini ya. Lanjut, kita gabungkan motor servonya di pin 13. Di sini ada 3 kabel untuk motor servonya. Nah, coklat ini biasa, coklat atau hitam itu dia di bagian ground. Karena sudah satu paket begini, ada ground, ada volt sama S-nya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Saya mau di pin 13. Jadi kita sesuaikan di sini. Nah, tinggal dipasang saja nih. Ya. Seperti ini, usahakan dia rapat. Nah, jika sudah terpasang semua seperti ini, tinggal kita gabung di kodenya. Sini ini merupakan codingan. Kita menggunakan Arduino IDE 2.3.8 dimana kita menggunakan ESP32 ya. Nih. Bisa kita lihat di toolsnya, kita menggunakan board ESP32 dev modul dan juga portnya itu COM4. Kita input semua codingannya di sini, mulai dari codingan untuk motor servonya, ultrasonicnya, dan juga buzzernya. Setelah kita include seperti ini, beginilah tampilan codingannya. Setelah kita menggunakan Arduino IDE 2.3.8,
Selanjutnya kita menggunakan, nah ini merupakan processing. Nah, dimana processing ini dia berbeda halnya dengan Arduino, dimana Arduino itu untuk menjalankan hardware-nya ESP32, sensor, motor servo, dan juga buzzer. Sedangkan di processing IDE ini, IDE itu untuk menampilkan visual radar di layar komputer. Nah, adapun codingannya itu dia menggunakan codingan Java. Ini seperti ini. Nah, karena saya menggunakan COM 4, jadi saya sesuaikan juga di sini menjadi 0. Jika menggunakan COM 7, di sini diganti menjadi 1. Jika menggunakan COM 9 itu kita ganti jadi 2. Nah, setelah dimasukkan codingannya, maka akan tampil seperti ini. Jadi codingannya ini dia tuh ada hubungannya dengan ESP32, sehingga codingan yang di ESP32 itu diubah menjadi codingan yang bisa dibaca di processing ini. Seperti ini codingannya. Nah, setelah itu mari kita lihat hasilnya. Sekarang kita tunggu proses untuk menguploadnya. Setelah di-upload, maka penampilan di motor servonya dan juga sensor ultrasoniknya akan seperti ini. Ya, seperti ini ya kira-kira. Jadi dia tuh berputar 180 derajat nih. Dia kembali lagi. Ini seperti kita buat CCTV, tapi dia bisa melihat atau memprediksi siapa saja benda atau orang yang lewat di depan sensornya ini. Jadi kalau misalnya ada benda di depannya, otomatis dia akan berbunyi. Nah, lanjut, kita akan mulai untuk perakitannya. Kita buat seperti ini. Oke. Begitulah cara untuk membuat alat radar sederhana. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.